Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk ketakwaan seorang muslim kepada Allah adalah berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Bahkan berusaha untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri adalah salah satu amal yang tiada tandingannya dalam sisi pahalanya bagi orang yang benar niatnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu adalah amalan yang tiada tandingan pahalanya bagi orang yang benar niatnya. Maka ada yang bertanya, wa man dzaka ya Aba Abdillah? Siapa yang dimaksud dengan orang yang benar niatnya? Maka beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu apabila dia menuntut ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, bodoh itu penyakit, kejahilan itu penyakit, dan penyakit itu seharusnya dihilangkan, bukan dipelihara. Hanya orang bodoh juga yang punya penyakit, penyakitnya malah dipelihara, tidak diobati. Misalnya seseorang berkata, saya biarkan saja sakit karena supaya menggugurkan dosa-dosa. Tidak, justru kita disuruh berobat. Makanya Nabi mengatakan tadawaw, berobatlah. Berarti kalau kita seorang yang merasa diri kita masih punya kebodohan, seharusnya berobat. Apa dalil bahwa kebodohan itu adalah penyakit? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas cerita, pernah di zaman Nabi SAW ada sekelompok orang yang pergi safar. Salah satu dari mereka dalam kondisi kepalanya terluka. Ada luka seperti menganga di kepalanya. Di malam harinya dia mimpi basah. Ketika di subuh hari mau sholat subuh, maka dia bertanya kepada sebagian teman-temannya, menurut kalian saya ini dapat keringanan atau tidak? Karena ada kepala saya yang luka. Tadi malam saya mimpi basah, apakah saya harus mandi atau seperti apa? Di antara teman-temannya ada yang berkata, menurut kami, kamu seharusnya mandi. Maka dengan fatwa tersebut, laki-laki itu pun mandi. Karena mandi, kena di bagian lukanya, maka lukanya bertambah parah. Luka yang bertambah parah, lalu kemudian membuat sahabat ini wafat. Ketika sampai di telinganya Nabi SAW kisah ini, maka beliau mengatakan, qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka, karena mereka telah membunuh saudaranya dengan fatwa yang keliru, fatwa karena kebodohan. Fa inna syifa'aihi as-su'al. Alam yakun syifa'ul ayyi as-su'al. Bukankah obat dari kebodohan itu harusnya bertanya? Kalau nggak tahu jangan berfatwa, seharusnya kan tanya dulu. Begitu kata Nabi SAW. Dari hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, ada kesimpulan bahwa kebodohan itu adalah penyakit. Karena Nabi mengatakan ada syifa, obat dari kebodohan, yaitu dengan cara bertanya dan menuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, kebodohan itu banyak bahayanya. Jadi orang jahil, apalagi jahil agama, itu banyak bahayanya. Di antaranya, orang yang jahil bisa jadi berfatwa tanpa ilmu, sebagaimana dalam hadis tadi. Ada sebagian sahabat Nabi tidak tahu malah berfatwa, disuruh orang yang terluka
apalagi terluka di bagian kepala, disuruh mandi, akhirnya menyebabkan temannya mati. Maka orang yang bodoh khawatirnya menyebabkan orang tersesat. Yang kedua, orang yang bodoh bisa jadi melakukan dosa besar tanpa dia sadari. Di antara dosa besar, bahkan dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dan banyak kaum muslimin yang tidak mengerti dan tidak bisa membedakan mana syirik mana bukan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Sayangnya mereka tidak belajar. Mereka melakukan perbuatan yang sebenarnya adalah syirik dalam kondisi mereka tidak tahu, tidak sadar. Seperti perbuatan sebagian orang, karena ingin acaranya lancar dan tidak diguyur hujan, maka didatangkan pawang. Ada pawang-pawang yang terkenal, semakin besar bayarannya. Padahal sebagian dari mereka bahkan ternyata setelah dibayar mahal, hujan tetap turun. Banyak orang yang kalau mau berdagang harus pakai penglaris, padahal itu termasuk perbuatan syirik. Banyak orang yang merasa kalau supaya selamat pakai jimat, padahal itu termasuk perbuatan syirik. Ada orang mau mencari barang hilang, datang ke dukun, itu termasuk perbuatan syirik. Tetapi banyak kaum muslimin ditanya apa agamanya, jawabannya Islam. Kenapa kau pergi ke dukun? Kenapa kau panggil pawang? Jawabannya, apa masalahnya katanya. Demikianlah gambaran ketika kita tidak mengetahui atau kita jahil dalam agama. Dan yang seperti ini pernah terjadi di masanya Nabi. Ketika Nabi SAW dan para sahabat berangkat untuk perang Hunain, ada yang namanya pohon Dzatu Anwar. Itu pohon tempat menggantung, karena orang-orang musyrik dahulu sering menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dengan keyakinan kalau senjatanya digantungkan di pohon nanti akan memenangkan peperangan. Maka sebagian sahabat Nabi yang waktu itu baru masuk Islam, maklum baru masuk Islam, jadi sedikit sebagian masalah mereka masih jahil. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita punya Dzatu Anwar sebagaimana orang-orang punya Dzatu Anwar? Nabi SAW pun mengatakan, kalian sungguhnya berkata-kata dengan perkataan yang pernah dikatakan kaumnya Musa kepada Musa. Yang perkataan itu mengandung kemusyrikan. Seharusnya kalau ingin memenangkan peperangan, supaya diberikan keberkahan, meminta kepada Allah, bukan menggantungkan senjata-senjata di pohon. Nah seperti ini, tapi dimaklumi, karena sahabat-sahabat yang berkata demikian, mereka baru masuk Islam dan belum tahu hukum. Jemaah dirahmati Allah, di antara bahaya kebodohan bisa jadi ibadah tidak diterima. Seperti seorang sahabat Nabi yang Nabi SAW suruh dia ulangi sholatnya 3 kali. Nabi mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, tadi kamu belum sholat. Sahabat Nabi ini disuruh Nabi untuk mengulang-ulang sholatnya karena sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sholatnya dilakukan secara cepat tanpa tumakninah. Sementara tumakninah itu rukun. Rukun tidak boleh ditinggalkan kecuali memang ada uzur. Kita dapati di zaman, sampai di zaman sekarang, zaman AI, banyak kaum muslimin yang sholat, terutama di sholat tarawih, mengerjakan sholat tanpa tumakninah. Pada sholat mereka tidak sah tanpa tumakninah. Sebagaimana Nabi menyuruh sahabat yang tidak tumakninah untuk mengulang sholatnya. Kok bisa demikian? Karena kejahilan masih ada pada diri mereka. Di antara bahaya kejahilan, bisa jadi ada ibadah yang kita tidak tahu dan luput. Terbentang di sana jalan menuju pahala, tidak kita kerjakan. Soalnya belum tahu. Ada seorang sahabat Nabi ikut mensolatkan jenazah, tapi tidak ikut ke kuburan. Orang pergi ke kubur, dia malah main batu. Setelah orang yang ke kubur pulang dan mendapati dia malah main batu, dia maka ditanya, kok kamu gak ikut ke kubur? Dia bilang, memangnya kenapa? Loh, Nabi SAW pernah mengatakan, man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan. Yang ikut mensolatkan dapat 1 gunung, yang ikut sampai ke kubur dapat 2 gunung. Kalau gitu kenapa tidak ikut ke kubur? Sahabat ini tidak tahu, maka dia terluput pahala, yaitu terluput 1 pahala, 1 gunung, bukan 1 butir. Ada seorang laki-laki pernah datang kepada kami dan bertanya,
Tapi sayangnya dua tanya setelah lewat 2 minggu. Dia bilang, ya Ustaz, istri saya keguguran 2 minggu lalu. Terus saya bilang, kamu berarti nggak boleh sholat karena kamu keguguran berarti nifas. Saya bilang, berapa lama kehamilannya? Dia bilang sekitar 4 minggu. Saya bilang, inilah fatwa. Kalau tidak tahu tapi tidak tanya dulu. Istri antum tidak sholat 2 minggu. Sayang sekali, dia hilang pahala, antum dapat dosa karena berfatwa tanpa ilmu. Loh kok begitu? Ya karena keguguran tidak semuanya nifas. Keguguran yang ketika dikeluarkan isinya gumpalan, itu masih harus sholat karena hukumnya seperti darah istihadah. Tapi yang sudah berbentuk manusia, meskipun belum ada nyawanya, maka itulah yang nifas. Dan kata para ulama, rata-rata sebagaimana kata Syekh Utsaimin, rata-rata janin yang sudah ada bentuknya adalah yang sudah 80 harian ke atas. Adapun 4 minggu itu belum. Itu masih 1 bulan, masih 30 hari. Seharusnya istrinya tetap sholat. Luput pahala sholat dari istri, dosa didapat suami karena kebodohan. Di antara bahaya kebodohan adalah membuat seseorang bisa mengerjakan yang berat padahal ada yang mudah. Karena Islam itu mudah bagi yang berilmu, berat bagi yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu kadang memberatkan dirinya sendiri. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, sahabat Nabi Ammar bin Yasir mimpi basah dalam perjalanan. Kemudian dia berusaha untuk mencari air. Tidak ketemu air, dia berpikir, oh, kalau mandi junub itu kan airnya harus kena seluruh tubuh. Karena saya nggak dapat air, berarti saya harus bertayamum. Berarti tayamumnya tangannya berarti harus ke seluruh tubuh. Maka dia berbaring di tanah, kemudian dia berguling-guling dan melumuri badannya dengan tanah. Dia mengerjakan yang lebih berat daripada yang seharusnya, yaitu berguling di tanah, melumuri badannya dengan tanah. Ketika dia pulang, dia datang kepada Nabi dan menceritakan, maka Nabi tertawa. Nabi mengatakan, ya Ammar, inna ma yakfika an taqula hakadha. Sebenarnya cukup begini. Maka beliau SAW praktekkan. Beliau tepukkan tangannya ke tanah, kemudian di satu riwayat ditiup. Setelah ditiup, diusapkan ke wajah, diusapkan ke punggung tangan kanan, ke punggung tangan kiri sampai pergelangan. Itu saja. Itu namanya tayammum yang sesungguhnya, menggantikan wudu maupun mandi junub. Tapi Ammar karena ketidaktahuannya di saat itu, maka dia pun mengerjakan yang lebih berat daripada yang seharusnya. Kaum muslimin di zaman sekarang, ya, masih banyak dari mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang justru memberatkan diri sendiri yang tidak ada pahalanya, karena tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Di antara bahaya kebodohan adalah kadang-kadang kita menolak kebenaran, kita menyombongkan diri, padahal dalil di depan mata. Diberitahu ini tidak boleh, ini terlarang dalam agama kita, tetap dikerjakan. Karena memang kejahilan membuat seseorang kadang menolak kebenaran. Di antara bahaya yang lain adalah orang yang bodoh kadang membuat dirinya jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dari zaman SD, ada pepatah yang mengatakan keledai tidak akan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Dia belajar dari kesalahan itu. Adapun orang yang bodoh, meskipun dia manusia, kadang dia lebih bodoh daripada keledai. Jatuh ke dalam lubang yang sama berulang kali. Contoh kebodohan sebagian orang yang sampai sekarang mau memainkan judi online. Itu bodohnya berlipat-lipat. Bukan kasar, tapi memang bahasa kita ada. Ada namanya bodoh, ada namanya tolol. Dalam bahasa Inggris juga ada stupid, dan ada moron. Dalam bahasa Arab juga ada jahil basit, ada jahil murakkab. Ada jahil, ada ahmak. Ada bodoh, ada tolol minta ampun. Orang kalau judinya offline, lawannya manusia, seperti judi bola, judi sabu ayam, maka mereka bodoh. Karena mereka bertarung dengan kemenangan 50-50. Bisa jadi menang, bisa jadi tidak.
Mengerjakan dosa itu kebodohan. Tapi orang yang mengerjakan judi online, maka dia tolol. Karena lawannya komputer, lawannya coding, algoritma, lawannya aplikasi. Yang dibangun situs judinya dan aplikasi judinya itu dengan biaya besar, maka sang pembangunnya tidak mungkin maunya kalah. Kalaupun dibuat ada kekalahan, hanya supaya orangnya mau main lagi dan main lagi dan main lagi. Kalau pakai judi slot misalnya, dibuat ada 5 kemungkinan gambar, dibuat 3 slot, babi, anjing, monyet, ular, ayam. Dibuat 3 slot agar sama semuanya, supaya keluar duitnya. Itu kalau belajar statistika, belajar peluang, maka kurang lebih ada sekitar 1/125 kemungkinan untuk mendapatkan gambar yang sama. Berarti kira-kira 1/, sekian banyak kekalahan. Ada kemungkinan samanya cuma 1, dari sekian banyak kesamaannya itu sekian banyak perbedaannya. Sehingga kalau seandainya ada orang bermain, anggaplah 5 slot, dia bisa dapatkan 1/25, yaitu 1 kali kalah 25 kali menang. 1 kali menang 25 kali kalah. Dan apabila ada uangnya, berarti kalau seandainya dapat 1 juta, sementara hilangnya berjuta-juta. Hanya orang bodoh yang memainkannya. Tapi biasanya orang setelah jatuh ke dalam judi online, ini kebodohan pertama, main pertama, setelah itu jatuh lagi. Didapatkan duitnya dari cara berhutang, akhirnya masuk ke pinjol, akhirnya jual barang, akhirnya jual rumah, akhirnya maling, akhirnya bunuh orang. Benar-benar ketololan di atas ketololan. Karena seharusnya keledai itu tidak jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Ada manusia jatuhnya di situ berulang kali. Kalah lagi. Soalnya kemungkinan menang hanya 1, sementara kemungkinan kalah berulang kali. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bahaya kebodohan adalah kebodohan itu kadang menular. Apalagi kalau kita bergaul dengan yang bodoh, biasanya kebodohan itu akan tertular pada diri kita. Yang lebih parah kalau ternyata yang bodoh itu orang tua, lalu dia menolakkan kebodohannya kepada anak-anaknya. Seperti orang tua yang masih suka misalnya ke tempat-tempat yang dilarang, atau misalnya ke pasar malam. Di pasar malam ada permainan-permainan yang sebenarnya ada unsur judinya. Dia ajak anaknya main, maka dia berjudi, dia jerumuskan anaknya pada perjudian. Seperti permainan lempar gelang, nanti dapat boneka, lempar ini, lempar itu, nanti dapat hadiahnya. Ada unsur perjudiannya, diajak anaknya main. Pergi ke mall, pergi ke time zone, ada permainan cabut boneka dengan capit-capitnya. Masukkan koin, bayar sekian, belum tentu bonekanya didapat. Dia suruh anaknya main. Maka ayah yang bodoh menularkan kebodohannya kepada anaknya. Ayah berjudi, anak berjudi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kalau kita memelihara kebodohan, bahayanya juga adalah kita mudah dimanfaatkan orang. Kita mudah untuk dimanipulasi, ditipu, dikarenakan memang tidak punya basic kecerdasan. Apalagi dalam agama. Kita harus akui di masa sekarang, dakwah salah satu jalur hijau untuk cari dunia. Dilihat, oh ustadz datang pakai mobil, datang dengan Alphard, punya rumah besar, duitnya banyak, umroh bolak-balik. Maka orang melirik ada jalur hijau cari dunia dengan cara berdakwah. Sebagian orang masuk dalam jalur ini bukan dengan kapasitas ilmu. Dia berceramah sana sini padahal tidak memiliki ilmu basicnya, tidak memiliki keilmuan, lalu mengajarkan kebodohannya kepada orang lain. Di dunia ini salah satu orang yang kalau ngomong meskipun salah orang percaya itu adalah ustaz.
Dengan kata lain, ustadz meskipun salah ngomongnya orang percaya. Itu bagi orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu. Adapun orang yang memiliki ilmu, tidak semua hal dia terima. Dia bisa saring, oh ini hadisnya tidak benar, oh ini cara pendalilannya keliru, oh hadis ini tidak, bahkan tidak ada usul asalnya sama sekali. Terkenal hadis di Indonesia lewat jalur media sosial, bukan dengan periwayatan imam-imam ahli hadis. Ada orang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa minum kopi dan kerak kopi masih ada di dalam tenggorokannya, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Hanya orang bodoh yang percaya. Dan banyak orang ngangguk-ngangguk karena kejahilan mereka, sehingga gampang dimanipulasi dan ditipu oleh dai-dai yang seperti itu. Bagaimana kita bisa percaya? Karena Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan minum kopi, dan beliau hidup di masa tidak ditemukan kopi. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bahaya yang lain kalau kita mengenal kejahilan adalah potensi merusak rumah tangga. Ibaratnya tadi kalau judul atau kena pinjol, ini salah satu yang banyak merusak rumah tangga, yang meningkatkan angka perceraian. Istri yang tidak qanaah lalu sedikit-sedikit belanja di online dengan pay later. Suami yang suka melirik barang-barang teman-temannya lalu ingin juga, lalu menggunakan pay later. Suami istri atau suami saja atau istri saja terjerat di dalam pinjol, ujung-ujungnya akan merusak rumah tangga mereka. Ini karena kejahilan mereka tentang harumnya riba. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana menghilangkan kebodohan? Di antaranya adalah berusaha menyadari diri sendiri. Saya banyak hal yang tidak tahu. Karena sulit untuk mengajak belajar apabila orang yang merasa pintar. Ada orang merasa dirinya saya sudah pintar, sudah banyak yang saya tahu. Diajak belajar susah. Dia bilang, untuk apa saya belajarkan? Sudah banyak yang saya tahu. Ini butuh kerendahan hati dan menyadari diri sendiri. Oh, banyak hal yang belum saya tahu. Di situ akan timbul keinginan untuk belajar. Cara yang lain adalah banyak membaca buku, yaitu buku-buku agama. Bukan hanya membaca WA. Belajar ilmu, menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Bukan nunggu kalau ada kesempatan saja. Sebagian orang berkata, saya akan ke majelis ilmu, nanti tunggu kalau sempat. Yang gak sempat-sempat. Karena kalau mengikuti ritme kehidupan kita, maka sebagaimana kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu', ngikuti diri sendiri itu sebenarnya akan banyak mendivert dia untuk masuk ke dalam keburukan-keburukan. Maka tidak bisa, memang harus menyempatkan waktu, bukan menunggu waktu sempat. Di antaranya jemaah yang dirahmati Allah, supaya bisa menghilangkan kebodohan adalah sering berteman dan berdiskusi dengan orang-orang yang punya ilmu. Jangan sampai banyak berteman justru dengan orang-orang bodoh, nanti akan tertular. Sering-sering berdiskusi, berteman dengan para guru, insya Allah ilmu akan bertambah di diri kita. Dan yang terakhir, supaya hilang kebodohan dari diri kita sendiri, maka mengantisipasi diri. Jangan sampai banyak menghabiskan waktu pada hal-hal yang justru menghilangkan kita dari majelis ilmu. Zaman sekarang FOMO, ada fenomena fear of missing out, takut ketinggalan kalau nggak ikutan. Orang sepedaan, orang tenis, orang padel. Akhirnya tidak pernah hadir majelis ilmu. Bahkan sebagian dari mereka justru yang dulu suka majelis ilmu, begitu ketemu dengan running, jogging, gym, olahraga, bukan berarti tidak boleh, olahraga sangat bagus. Tapi kadang kalau tidak dikendalikan diri sendiri, habis waktu hanya di lapangan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunahkan untuk memperbanyak salat kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka samiun qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.